Halo Sobat SDGs. Video ini akan menjadi sangat spesial karena video ini adalah sebuah kesimpulan dari 6 video yang sudah ada di dalam playlist inovasi sosial. Kita akan recap lagi apa itu inovasi sosial, apa saja yang menjadi studi kasusnya, dan apa yang kita bisa tarik sebagai pelajaran yang sangat penting dari playlist inovasi sosial. Let's go. Kita mulai dari apa itu inovasi sosial. Buku yang sangat terkenal ditulis oleh Sandra M. Bates berjudul The Social Innovation Imperative. Sandra M. Bates menghasilkan kerangka kerja inovasi sosial dan ada 6 bagian dari kerangka kerja itu. Pertama adalah definisinya apa? Social challenge atau social needs. Yang kedua, setelah didefinisikan, kita harus lihat kebutuhan mana yang diprioritaskan. Memprioritaskan kebutuhan. Jadi dipahami dulu masalahnya, kemudian diprioritaskan. Kebutuhannya apa? Yang ketiga, kita lihat peluang-peluang yang ada. Eksplorasi peluang. Itu tahapan ketiga dari kerangka kerja inovasi sosial. Dan yang keempat, menciptakan solusi yang dapat direplikasikan. Jadi, kita tidak boleh hanya berpikir bahwa solusi ini hanya bisa dimanfaatkan untuk komunitas tertentu, tapi harus bisa direplikasikan. Dan yang kelima, kita bicara tentang model bisnis yang tepat, bahwa inovasi sosial tidak hanya bicara tentang masalah, tapi bicara tentang solusi yang menggunakan pendekatan profit. Dan yang terakhir, tentu saja, yang keenam dari kerangka kerja itu adalah diffusion of innovation, menyebarkan, difusi dari inovasi. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita lihat dari berbagai studi kasus, kita bisa lihat ada masalahnya, kemudian kebutuhan yang diprioritaskan, dan kita lihat apa peluang yang bisa kita capai, kemudian kita ciptakan solusi yang dapat direplikasikan, skalabilitasnya, dan ada model bisnis yang tepat, serta kita difusikan inovasi tersebut. Jadi itu rangka kerja dari inovasi sosial menurut Sandra M. Bates. Clear ya? Nah sekarang kita akan lihat studi kasus yang sudah kita bahas. Di studi kasus yang pertama adalah SILEP. Kita lihat masalah krisis air yang terjadi di berbagai negara. Ternyata ada solusinya, ternyata bisa direplikasikan, ternyata ada model bisnisnya, dan tentu saja sesuatu yang bisa dilakukan di berbagai negara. Kemudian kita melihat juga ada studi kasus Ocean Cleanup dan Clean Harbor. Teman-teman, kita sedih semua gara-gara masalah oil spill, masalah tumpahan minyak di laut. Tapi ternyata ada solusinya. Ada Clean Harbor, masalah sampah di laut, ada Ocean Cleanup. Ini semua bisa direplikasikan dan punya model bisnisnya masing-masing. Dan studi kasus yang sangat menarik yang kita bahas tentang ekosistem daratan adalah ada seorang figur yang terkenal dalam hal konservasi hutan dan mensinergikannya dengan perdagangan karbon yang kita kenal dengan Pak Darsono Hartanto. Beliau dengan PT Rimba Makmur utamanya dan proyek Katingan Mentayanya berhasil memperoleh pendanaan global dan menjadikan proyek Katingan Mentaya sebagai konservasi hutan terluas di dunia. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus direformasi dari hubungan internasional? Saya mengatakan bahwa hubungan internasional tidak boleh terlalu fokus pada teori-teori kritis atau teori-teori postmodernisme. Kalau kita terlalu banyak fokus pada teori-teori postmodernisme, hubungan internasional akan menuju kematiannya. Hubungan internasional akan kehilangan relevansinya. Hubungan internasional akan ditinggalkan oleh banyak mahasiswa dan dosen. Kalau ingin relevan, maka hubungan internasional harus lebih banyak berpikir tentang inovasi sosial. Apa yang bisa dilakukan secara konkret terhadap masalah-masalah krisis global yang terjadi. Dan masalah dan solusi tersebut bisa direplikasikan di berbagai tempat. Buat saya, postmodernisme adalah teori yang sangat abstrak, tidak relevan, dan tidak menghasilkan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi oleh kita. Kita tidak bisa hanya memahami, mendekonstruksi, mengkritisi tanpa memiliki solusi terkait masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan internasional, teori itu ada untuk menyelesaikan masalah umat manusia. Maka saya berpikir dengan inovasi sosial, ini adalah sebuah cambuk bagi para pemikir teori. Baik itu realisme, liberalisme, postmodernisme, konstruktivisme, bahwa teori-teori tersebut hadir untuk menyelesaikan masalah umat manusia. Sebagai akademisi, kita berada di posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi kebijakan global. Kita harus memanfaatkan posisi ini dengan menyusun kurikulum yang terintegrasi dengan praktik
inovasi sosial. Mari kita desain kurikulum tersebut dengan tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga praktis dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Kita harus juga membangun kemitraan lintas sektor. Kerjasama ini akan memungkinkan kita untuk membawa pengetahuan yang kita peroleh ke tempat yang lebih luas dan memastikan bahwa inovasi sosial memiliki dampak yang berkelanjutan. Ini adalah ajakan untuk semua akademisi dan praktisi hubungan internasional bahwa kita tidak bisa hanya menjadi pengamat, tetapi juga menjadi pemimpin, leader dalam inovasi sosial. Kita harus membuat perubahan nyata, dan inovasi sosial membantu kita agar kita menjadi leader dan membuat perubahan nyata. Terima kasih sudah menonton playlist ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih banyak konten-konten positif yang bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di playlist berikutnya. Bye-bye.